Dan kebetulan Ramadan tahun ini umat manusia di dunia, khususnya kita bagi umat Islam, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya wabah Corona atau COVID-19. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, dan dengan bulan yang penuh barakah, dengan barakah bulan Ramadan ini, mudah-mudahan musibah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita khususnya umat Islam bisa melaksanakan ibadah saum dengan khusyuk dan hikmat, dan bisa mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah saum. Karena kita tahu bahwa bulan ibadah saum adalah ibadah batin, sehingga sangat membutuhkan kesabaran untuk melaksanakannya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan as-sabru nisful iman wa as-sawmu nisfus sabri wa sabru nisful iman, as-sawmu rubul iman. Saum adalah seperempatnya iman. Itu ditetapkan atau bimuktado hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan, as-sawmu nisfus sabri. Saum itu adalah setengahnya sabar. Wasabru nisful iman, dan sabar setengahnya iman. Jadi as-saum rubul iman, saum seperempatnya iman. Dan saum ini saum ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang tidak diketahui kecuali oleh yang melaksanakan ibadah saumnya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kesempatan untuk riya. Lain halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, ada celah-celah riya, ada celah-celah jadi sum'ah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ibadah saum tidak ada celah untuk riya. Oleh karena itu ibadah saum, ibadah yang oleh Nabi Muhammad SAW menghikayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladhi nafsi biyadihi, kata Nabi dalam sebuah hadis atau dauhan Nabi Muhammad SAW, waladhi nafsi biyadihi, demi dat yang aku ada pada kekuasaannya, kata Rasulullah SAW, la khuluqu famis shaim, yakin baunya mulut yang sedang ibadah saum atyabu indallah mirihil misk, itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
lebih baik daripada baiknya minyak kasturi. Minyak yang paling baik adalah minyak kasturi. Tapi bukan dat yang baunya, bukan. Itu makna dari baunya, mulutnya yang berkuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Moga Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berfirman, yaqulullah azza wa jalla, innama yadhuru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu al-ajr. Sesungguhnya menahan syahwat, menahan makanannya yang puasa, menahan minumannya yang berpuasa, kata Allah, li ajri, karena kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fasaumu li, maka saum li bagiku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu betapa besar balasannya daripada ganjaran saum ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa ana ajzi bi, ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya. Apalagi sekarang sedang ada musibah yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan cepat berlalu, insya Allah. Walaupun menurut prediksi banyak orang ataupun dari pakar sekalipun atau yang asal ngomong, ada yang sampai nanti bulan Juni, ya bulan Juni, ada yang di akhir 2020. Tapi kita sudah punya jawabannya untuk itu. Wa matali nafsu pada taksibu goda. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun kita punya rencana, punya planning, cita-cita, jadinya hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tahu. Maka untuk itu bertawakallah kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha. Tawakal itu bukan menyerah diri tanpa usaha. Kalau tawakal tidak menyerah diri tanpa usaha, itu sama dengan Jabariyah, hanya memakai iya nasta'in, tidak memakai iya na'budu. Ahlus sunnah memakai iya na'budu wa iya nasta'in. Iya na'budu saja itu qadariyah, iya nasta'in Jabariyah. Ahlus sunnah iya na'budu wa iya nasta'in. Artinya berusaha sambil berserah diri kepada Allah. Tawakal sambil ikhtiar. Banyak cara ikhtiarnya. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilaksanakan oleh kita, yang dilakukan oleh kita bangsa Indonesia terhadap virus COVID-19 ini mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum ini di tengah-tengah adanya ujian, mudah-mudahan kita dikuatkan supaya bisa mencapai kepada kesempurnaan melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Karena ibadah puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana yang ketahui ada 3 darajat, bahwa an-saum salah satu darajat, bahwa saum itu ada tingkatannya, yaitu ada 3 tingkatan atau 3 martabat. Satu saum umum, al-masyhur di masyarakat biasanya punya saum awam. Yang kedua saum khusus atau saum khawas, sama-sama saja. Ketiga saum khususil khusus atau khawasil khawas. Adapun saum awam, bahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Saum awam, saum umum adalah menahan perut dan farji daripada kebutuhannya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melaksanakan kebutuhan farji. Tentunya juga yang sudah bertangga mungkin demikian ya. Walaupun ada di luarnya pasti ya tidak juga melaksanakan, kan itu haram artinya. Jadi tidak boleh ini
melaksanakan mencukupi kebutuhan syahwat farji, ditahan, mencegah, menahan kebutuhan perut dan farji ketika Ramadan. Itu saum awam, istilahnya cuma sekadar menahan lapar dan haus saja, istilah kita. Kedua, saum khusus. Nah ini level kedua. Tapi sebetulnya yang level pertama mah khusus. Ini level pertengahan. Tapi kedua dari saum awam atau saum umum yang tadi. Saum khusus bahwa kafus sam'i wal basari walisani waliyadi warijli wasairil jawari anil atham. Saum khusus adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki dan lain sebagainya dari bagian daripada organ tubuh. Sairil jawari anil athami daripada dosa. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya perut saja yang saum, bukan hanya farji saja yang saum, tapi seluruh anggota badan disaumkan. Lisan disaumkan daripada berbicara yang haram, mata disaum daripada melihat yang haram, dan seterusnya semua anggota badan diberhentikan daripada berbuat dosa. Itu saum khawas atau saum khusus. Nah, saum khusus ya level yang mungkin di luar Nabi nggak bakal bisa ini. Itu saum khusus saumul qalbi an humumid diniyah wal ifkarid dunyawiyah. Jadi hatinya yang berpuasa daripada bingung urusan din, urusan agama dan urusan dunia, dan tidak memikirkan apa-apa. Toh ibadah saum jadi mencegah dari yang bukan Allah Subhanahu wa taala secara total, secara keseluruhan, menahan yang dari bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi yang saumnya khusus yahsulu al-fikru bi hadza saum bil fikri bima siwallah. Bisa bakal saum ini dengan memikirkan yang bukan Allah. Jadi hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saumnya para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Kita mah tidak akan ada yang mampu melaksanakan ibadah ini gitu kan. Apalagi umumnya di bulan Ramadan. Aduh, walaupun sekarang ya zaman ada apa itu namanya social distancing ya, atau jaga jarak, diam di rumah saja, stay at home. Ya ini tepan anggarnya pasar pegelingan atau tanggal 1 bulan Ramadan sudah seperti mau lebaran, kebutuhan ya wajarlah manusia gitu kan. Jadi masih memikirkan dunia di dalam saumnya. Kalau para nabi enggak. Jadi kita bisa melaksanakan. Bahkan banyak orang yang belum Ramadan ngajait baju sudah beres. Buat lebaran gitu kan. Ya nggak apa-apa itu kan. Nama juga mau menyambut diapah atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang saum. Ya salah bergembira dengan menampilkan kegembiraan di luar. Allahul Jamil yuhibbul jamal kata Jamil. Allah bimbing, Allah mencintai kepada yang suka berhias gitu kan. Maka berhiaslah gitu. Maka dianjurkan. Makanya seperti sekarang ini kan untuk virus corona ini banyak yang mengatakan belum ada obatnya. Baru di riset formula
apa yang bisa dijadikan obat untuk virus corona ini. Kan banyak pakar yang mengatakan obatnya cuman itu tadi. Jadi stay at home, diam di rumah, jaga kesehatan, bersih-bersih, gitu kan. Kalau keluar pakai masker, hindari kerumunan, hanya itu. Kalau masalah bersih-bersih kan Islam itu lebih awal sebelum ada apa-apa sudah menyatakan bahwa anadobatu minal iman, anadobatu syakru minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Allah mencintai orang yang bersih kan, yuhibbul mutatahhirin. Maka ini ada mungkin sebuah pelajaran dari Allah untuk kita umat Islam untuk lebih memelihara kebersihan. Makanya saum ini tidak saum yang khusus mungkin belum bisa dilaksanakan oleh kita karena kita masih memikirkan ya dunia lah, gitunya masih walau yang bukan Allah gitu kan. Bahkan banyak sekarang yang bingung bagaimana nanti Lebaran bakal bisa silaturahmi, bisa silaturahmi ya kan, nggak bisa, masih dalam istilahnya stay at home, ya, jangan keluar dari rumah, di rumah aja istilahnya. Paling bisa meningkatkan saum dari saum awam kepada saum khusus. Nah saum khusus juga itu sudah masuk pada saumnya sholihin, saumnya para orang-orang yang soleh, saum khusus yaitu kaful jawari anil atham, menahan semua organ tubuh dari berbuat dosa. Itu sudah masuk level 2 saumnya sholihin. Sudah, tapi berusaha harus. Nah untuk kesempurnaan ini melaksanakan saum khusus ada 6 yang harus dilaksanakan, 6 perkara yang harus bisa laksanakan untuk mencapai kepada saum khusus, yaitu saumnya sholihin. 1. Ghodul basari wa kafu anil ittisa'i fi nadri ila kulli ma yadumu wa yukrahu wa illa kulli ma yushghilul qalba wa yulha anil dzikrillah. Wah panjang juga ini ya. Mungkin yaitu ghodul basar. Ghodul basar memejamkan mata bukan berarti harus merem gitu kan. Oleh Rasulullah bukan begini, bukan. Tapi biasa melihat tapi tidak melihatkan penglihatan dan menahan penglihatan dari setiap yang haram dan menahan daripada kesempatan melihat kepada yang dilarang, dicacat atau dimakruhkan oleh agama. Apa saja yang dilarang, melihatnya banyak, yang haram jelas dilarang. Sehingga memfokuskan hati kepada apa yang dilihat yang dilarang itu atau yang dicacat oleh agama. Sehingga hilang dikulona, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala-nya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan an-nadru sahmun masmumun min sihabi iblis la'anahullah. Melihat adalah jamparing daripada yang beracun daripada jamparingnya setan. Panah, anak panah. Jamparing itu anak panah ya. Di jamparing beracun dari jamparingnya setan. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkan kepada nadroh itu dengan melihat yang dilarang itu, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu azza wajal, maka Allah akan mendatangkan imanan yajidu halawatahu, iman yang mendapat, yang merasakan nikmatnya, istilahnya manisnya iman, akan menemukan manisnya iman. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman? Yang ngomong juga belum bisa
merasakan manisnya iman itu kan. Kebanyakan masih iman gofil. Jadi iman gofil itu ya masih bisa berbuat dosa. Juga dalam sebuah hadis dikatakan khamsun yuftirunna as-shaim al-kidba wal ghaibatu wa namimatu wal yaminul kadhibah wa nadru bisahwat. Ayat ada bahwa ada 5 perkara yang membatalkan kepada yang saum pada shaim. 1, al-kidbu, berdusta. Nah ini berdusta membatalkan pada saum, bukan batal dohir tapi batal ganjarannya gitu, tidak dapat ganjaran. Artinya hanya kebagian dahaga dan hausnya saja. Membatalkan ganjarannya, saumnya saum. Wal gaibatu, gaibah itu istilah sekarang semacam ngarumpi ya, atau menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, mari ada keburukannya. Kalau keburukannya tidak ada, dibicarakan di belakangnya, itu buhtan azim, bohong yang sangat besar, yang akan membuat orang yang berbohong itu akan selalu was-was, dikejar rasa takut pastinya. Wa namimatu itu mengadu domba, itu membatalkan ganjaran saum. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah yang bohong. Wa nadru bisyahwat, dan melihat pakai syahwat. Jadi kalau melihat apa saja yang biasanya mengundang syahwat, yang itu biasanya laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki, atau melihat gambar-gambar yang porno sehingga timbul syahwat. Itu membatalkan ganjaran saum. Maka 5 perkara ini bisa menghancurkan saum kata Nabi, yaitu berdusta, gaibah, namimah, yaminul kadhibah, sumpah bohong, dan melihat dengan syahwat. Itu pertama untuk mengejar saum khusus, itu level kedua. Yang kedua, ibdul lisan, memelihara lisan anil hadayani. Wah itu lebih luas. Anil hadayani, dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Memelihara lisan dari membicarakan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, juga memelihara lisan wal kadhib, daripada berdusta, wal gaibati, daripada menggunjing, wan namimati, dan daripada ngadu domba, dan berbuat ucapan yang buruk, omongan-omongan yang jelek. Nah, kemistiannya untuk saum ini ada daripada hibdul lisan, memelihara lisan, adalah as-sukut. Istilahnya tidak berbicara dan memfokuskan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an atau apa saja, baca sholawat dengan zikir-zikir, tasbih, tahlil dan lain sebagainya, untuk tidak berbicara buruk, untuk tidak berbicara yang tidak bermanfaat. Disalurkan lisan ini dengan membaca Al-Qur'an. Kesempatan bulan Ramadan ini ya untuk membaca Al-Qur'an, tadarus. Cuman sayang saya di tengah-tengah ini ada, bukan larangan, barangkali sebuah himbauan ya dari pemerintah, tidak dianjurkan beriktikaf di masjid. Ya, tapi di luar sana banyak yang melaksanakan tarawih dan iktikaf. Dan saya juga mungkin di daerah-daerah yang tidak terpapar virus corona ini bisa melaksanakanlah, tapi dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, gitulah. Jangan bersalam-salaman ya, supaya tidak ada bersentuhan, karena apa katanya menularnya lewat sentuhan. Nah, jadi kalau iktikaf dan tidak seperti sholat Jumat atau tarawih berkerumun, hanya 2-3 orang lah pada beberapa, bisa tidak. Sebenarnya tidak perlu ada anjuran hindari iktikaf gitu. Kenapa?
karena memang di sisi lain ini masalah, jadi mah ada agak keluarnya dari materi, ada sesuatu yang memang ada anjuran tadi bahwa sholat ibadah di rumah saja, Jum'ah taraweh di rumah saja, begitu kan. Banyak orang yang berasumsi bahwa loh kok kenapa dirumahkan, sedangkan tempat yang paling baik adalah masjid. Ada dua redaksi, ada khairul balad masajiduha wa syarrul balad aswaquha. Ada yang mengatakan khairul biko masajiduha wa syarrul biko aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Masih ditutup, pasar dibuka, kebalik gitu kan. Kebalik gitu. Masih ditutup, pasar dibuka gitu. Dan juga ada hadis yang mengatakan, kalau tidak salah silakan saja dicari kitabnya ya. Ada yang mengatakan maknanya begini, ketika Allah akan menurunkan ahanah balai, maka Allah melihat kepada ahli masjid. Nah, dipengkolkan, artinya dijauhkan untuk ahli masjid. Ada keterangan. Maka banyak orang yang masih tetap ke masjid. Nah, sudah dengan kebijaknya lah. Kalau di daerah yang tidak terpapar bisa normal. Tapi yang terpapar ya harus berusaha. Imam Syafi'i kalau melaksanakan Jum'ah Madarat itu seperti ada penyakit marad atau ada larangan dari pemerintah karena ada suatu wabah seperti ini, bisa dilaksanakan di rumah. Sholat Jumat, apalagi yang lainnya yang tarawih. Nah, yang kedua itu yang barangkali waktunya tidak akan cukup, mungkin kita dipercepat saja. Yang ketiga, kafusami anil isgoi illa kulli makruhin. Jadi menahan pendengaran daripada mendengarkan kepada yang dimakruhkan. Ada pertanyaan, loh kok ditahan daripada yang dimakruhkan? Kenapa tidak ditahan daripada diharamkan? Masalah yang diharamkan mah setiap yang ngomongnya haram maka mendengarkannya juga haram. Maka tidak disebutkan di sini, cuma disebutkan kafusami anil isgoi ila kulli makruhin, menahan pendengaran dari mendengarkan dari tiap-tiap yang dimarukan. Li anakullama harima qalu harama al isgo. Tiap-tiap sesuatu yang diharamkan mengucapkannya maka diharamkan pula mendengarkannya. Makanya tadi sebutkan menahan pendengaran daripada yang dimakruhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kabu baqiyatil jawari adil asam adalah menahan semua anggota badan daripada dosa. Tangan, kaki, dan anil makari dari yang dimakruhkan. Waqaful batni ani syahwa ani syubhat, dan menahan perut daripada yang syubhat. Al syubhat al halal bayinun wal haram bayinun wa ma bainahuma syubhatun. Haram jelas, halal jelas, haram jelas. Yang tidak jelas antara halal dan haram itu syubhat namanya gitu. Nah, perut ketika buka jangan dimakan yang syubhat. Maka apa artinya puas dari yang halal kita berpuasa dari mulai terbit fajar siddiq sampai terbenam matahari, ketika suruh matahari terbenam matahari berbuka dengan yang haram, sama saja membangun bangunan tapi kotanya dihancurkan, wadul haram gitu. Sama dengan itu. Dan kelima, ala yastakthira minat ta'amil halal, ini jangan terlalu banyak makan yang halal, apalagi yang haram. Jangankan banyak, sedikit pun jangan pernah masuk haram. Yang halal dibatasi, jangan terlalu banyak ketika buka makan yang halal.
Jadi kalau dijelaskan kalau panjangnya. Yang kelima, yang keenam, ayakuna qalbuhu ba'dal mutar ala qalbil mutarraban bainal khauf war raja. Jadi keenam, hatinya harus setelah melaksanakan berbuka puasa selalu bergantung antara khauf dan roja. Khauf takut, roja penuh harap. Khauf takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, roja mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu harus ada khauf dan roja. Khauf untuk menahan supaya tidak bebas dan berani berbuat dosa. Roja untuk mendorong supaya lebih semangat, lebih getol, lebih banyak melaksanakan ibadah dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita sekalian. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.